Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Umar Khalid Asadani dengan NIM 19103011062 dari kelas 6A5 Prodi 1 Fisioterapi Universitas Asian Yogyakarta. Pada video kali ini saya akan melakukan intervensi fisioterapi pada kasus kelainan jantung, lebih tepatnya pada kasus ductus arteriosus patent, di mana itu adalah salah satu dari kelainan jantung. Nah, untuk lebih lengkapnya simak terus videonya ya. Nah, selanjutnya di sini kita akan melakukan pemeriksaan vital sign terlebih dahulu, di mana di sini nanti kita mengukur tekanan darah dari si pasien. Ini wajib dilakukan ya untuk dengan pasien kardiovaskuler seperti itu, supaya nanti kita bisa mengetahui bahwa pasien ini dalam kondisi baik atau tidak. Nah, selanjutnya setelah kita melakukan pemeriksaan vital sign, kita bisa melakukan IPA, yaitu pemeriksaan inspeksi. Dimana di sini tujuannya kita akan memahami, kita akan melihat dan menganalisa dari si pasien ini adakah sesuatu hal yang berbeda atau ada yang salah, baik dari posturnya, ataukah ada pola pernafasan yang salah gitu, ataukah ada perubahan postur seperti itu. Kita juga di sini nanti fungsinya untuk bisa melihat dari wajah si pasien, apakah dia mengalami pucat ataukah juga nanti dia mengalami menahan rasa sakit seperti itu. Kemudian kita bisa melakukan yang kedua adalah pemeriksaan palpasi, di mana pemeriksaan palpasi ini nanti kita fungsinya adalah untuk mengetahui apakah ada deformitas dari pasien ataukah ada spasme dan tonus pada otot si pasien. Kemudian yang ketiga, pemeriksaan perkusi untuk mengetahui apakah ada suara redup pada bagian dada, entah itu di bagian paru-paru ataupun di bagian jantung. Selanjutnya kita juga bisa melakukan pemeriksaan alkustasi supaya mengetahui apakah ada sepuntum dari si pasien ataukah ada suara-suara yang tidak normal dari pemeriksaan dari pola nafas pasien. Setelah kita melakukan pemeriksaan vital sign dan IPA, di sini kita bisa pertama memberikan latihan breathing pada si pasien, yaitu dengan menggunakan diaphragmatic breathing. Caranya adalah dengan mengarahkan satu tangan di dada dan satu tangan di bawah perut. Di sini cara pernafasan diaphragmatic breathing itu dengan menggembang-gepiskan perut ya, untuk menghindari nyeri dari dada si pasien. Ini bisa diulangi selama 3-5 kali repetisi. Selanjutnya, setelah kita melakukan breathing control dengan diaphragmatic breathing, kita bisa melakukan passive exercise, di mana di setiap regionya pada sendi-sendi pasien kita melakukan passive exercise, yang dimana untuk bisa dilakukan dengan fisioterapi, dibantu fisioterapi sendiri untuk menghindari dari kekakuan pada pasien. Ini dilakukan pada anggota gerak atas dan anggota gerak bawah juga. Setelah kita melakukan passive exercise, kita bisa melakukan active exercise, di mana active exercise untuk anggota gerak atas ini bisa ditambahkan atau juga bisa dikombinasikan dengan latihan breathing. Jadi ketika pasien diminta untuk mengangkat tangan, maka bisa dilakukan berbarengan dengan mengambil nafas. Ketika pasien menurunkan tangan, bisa dibuang nafasnya. Itu untuk anggota gerak atas bisa dilakukan sebanyak 3-5 kali repetisi. Begitu juga dengan untuk anggota gerak bawah, sama minta pasien untuk menggerakkan lututnya, juga minta pasien untuk menggerakkan bagian dari pergelangan kakinya. Ini diulangi selama 5-8 kali repetisi. Untuk latihan selanjutnya, kita bisa memberikan latihan stimulus untuk tumbuh kembang anak, di mana kali ini kita akan melatih dari sistem vestibular atau keseimbangan dari anak, yaitu dengan menggunakan gimbal. Karena di sini tidak ada gimbal, maka saya mengalternatifkannya menggunakan bantal. Caranya itu posisikan pasien untuk tengkurap, kemudian letakkan di atas gimbal dan handling fisioterapi berada di punggung belakang pasien. Kemudian gerakkan gimbal ke arah depan dan ke arah belakang. Nah, harapannya nanti di sini bisa membantu menstimulus dari sistem vestibular pasien.
untuk bisa melakukan gerakan-gerakan yang lainnya. Juga bisa melatih dari indera pasien. Intervensi selanjutnya yaitu dengan memberikan chest terapi. Chest terapi ini adalah suatu teknik yang bisa diberikan untuk membantu pembersihan jalur nafas pada pasien. Di mana yang pertama itu ada postural drainage, itu adalah suatu teknik di mana memposisikan tubuh untuk melawan gaya gravitasi. Nah, di sini contohnya adalah ada penumpukan spuntum pada dada kanan sebelah pasien. Kemudian berarti kita akan memiringkan pasien ke arah sebelah kiri. Harapannya adalah nanti spuntum itu bisa keluar melalui bronkus kemudian ke trakea. Seperti itu. Dari jalur yang kecil menuju jalur yang besar. Nah, selanjutnya setelah kita melakukan postural drainage, kita juga bisa melakukan atau memberikan clapping atau tapotemen. Nah, tadi contohnya adalah dengan spuntum pada di dada kanan pasien, kita membentuk tangan seperti mangkuk dan memberikan pukulan-pukulan atau tepukan-tepukan ringan selama 1 menit seperti itu. Harapannya nanti bisa membantu spuntum itu atau sekret itu bisa keluar melalui bronkus dan trakea seperti itu. Nah, selanjutnya yang ketiga kita juga bisa melakukan vibration atau vibrasi, di mana di sini tekniknya adalah nanti ketika pasien mengambil nafas, kemudian pasien membuang nafas. Nah, ketika pasien membuang nafas, kita memberikan sedikit getaran pada dada pasien, baik di area depan ataupun di area punggung belakang pasien seperti itu. Nah, harapannya dengan memberikan getaran itu tadi bisa menghancurkan spuntum yang menumpuk sehingga bisa keluar dari bronkus dan trakea. Baik, selanjutnya yang keempat yaitu dengan cara memberikan latihan cogging atau latihan batuk. Nah, di skenario yang saya dapatkan, di mana pasien ini masih berusia 11 bulan, artinya dia belum bisa memahami bahasa verbal. Nah, di sini caranya bagaimana? Yaitu latihan cogging ini caranya yaitu pasien nanti diminta untuk membatukkan setelah kita melakukan tepukan-tepukan tadi dada depan ataupun di bagian belakang. Karena tadi pasiennya masih berusia 11 bulan, maka di sini kita bisa melakukan alternatif lain, yaitu dengan cara menstimulasi atau merangsang dengan mengusap-usap di bagian dekat dari incisura jugularisnya. Harapannya nanti diberikan stimulus itu, pasien nanti akan batuk. Nah, ataupun kalaupun tidak batuk, tidak perlu khawatir, karena nanti sputumnya akan keluar melalui feses. Nah, untuk bayi dengan kasus kelainan jantung ductus arteriosus patent ini, yaitu terjadinya adanya kebocoran pada jantung ya, dimana kebocoran itu dia ada grade-grade-nya tersendiri, ada grade 1 dengan kebocoran sedikit atau kecil, grade 2 dan grade 3 dengan sedang dan berat atau dengan lubang yang cukup besar. Nah, adapun untuk pasien bayi dengan kasus yang grade 1 atau dengan lubang yang kecil, umumnya dia nanti akan menutup dengan sendirinya seiring dengan bertambahnya usia dari si pasien ini. Maksimal itu sampai usia 10 tahun, maka lubang yang mengalami kebocoran tadi itu akan tertutup dengan sendirinya. Tapi apabila lubang dari si bayi ini dia adalah grade 2 atau grade 3, yaitu dengan lubang sedang atau lubang besar, itu sangat dianjurkan untuk melakukan pembedahan operasi gitu ya. Nah, nanti di mana di sini tantangan fisioterapinya adalah gimana caranya supaya fisioterapi bisa membantu anak untuk mengejar ketertinggalannya, terutama ketertinggalan dalam hal stimulus tumbuh kembang anak. Jadi di sini tugas fisioterapi untuk melatih dan menstimulus tumbuh kembang anak supaya mampu berkembang sesuai dengan usianya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf Pak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.